Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi hari ini tanggal 21 Agustus 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan senantiasa menghentar perjalanan kita. Hari-hari adalah hidup adalah sebuah perjalanan Bapak Ibu ya. Di bulan Agustus Tuhan sudah menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Kalau berapa hari yang lalu tanggal 17 Agustus kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Dan saya juga usia 67 tahun pada waktu 17 Agustus dari tahun 1956 sampai 17 Agustus 2023. Berarti perjalanan saya disertai Tuhan. Sampai hari ini tanggal 21 Agustus saya dengan setia melayani pekerjaan Tuhan, dengan setia menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saya mau selalu mendengar firman Tuhan dan mau pelihara firman Tuhan, supaya firman Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita yang akan menuntun setiap perjalanan kita sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Saya mau seperti Maria, saudara ya, dalam Lukas pasal 10 ayat 39 dan 42. Coba ini kita dengar. Yesus sendiri yang berkata loh ya. Alkitab katakan dalam Lukas 10 ayat 39 dan 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Amin. Maria sebagai gereja Tuhan yang dengan setia terus mendengarkan perkataannya, itu firman Tuhan. Sehingga Yesus berkata di dalam ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Karena firman Allah selalu ada di dalam kehidupan Maria. Maria memilih bagian terbaik, yaitu duduk selalu dekat kaki Tuhan, mendengarkan firman Allah. Sama dengan kehidupan saya bersama Bapak Ibu. Tiap pagi, tiap malam, tiap hari, setiap saat kita menduduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Allah. Dan Yesus sendiri berkata tadi dalam Lukas 11 ayat 28, tapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Biar firman Allah kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan firman Allah. Itu penting. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita berbuat menyenangkan hati Tuhan. Kita berbuat selaras dengan apa maunya Tuhan, sehingga kita berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Tiap perjanjian di dalam Alkitab. Alkitab yang kita baca adalah suatu perjanjian dengan Tuhan. Kebenaran Tuhan ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab ini adalah firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya, termasuk celakalah dukun-dukun. Ini firman Tuhan. Semuanya kena, saudara ya. Hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Supaya betul-betul saya mengikuti firman Tuhan, bukan mengikuti bisikan hati kita, tapi belajar kita taat kepada firman Allah. Supaya kita hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Jangan neko-neko, tapi berjalan-jalannya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab firman Tuhan, amin, haleluya. Di dalamnya ada perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, amin, haleluya. Semuanya ada 66
kitab, itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Saya mau cinta Yesus, cinta firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya, perjanjian dalam Alkitab. Amin, haleluya. Itulah firman Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia dan taat. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku, hatiku, dan pikiranku, untuk kami mau baca firman Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, salahku, Tuhan Yesus. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Amin, haleluya. Agar aku tidak berdosa kepadamu, Bapakku Yesus. Sangat ku cinta firman-Mu, ku simpan dan ku lakukan. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi itu di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Engkaulah Bapa yang kucintai. Terima kasih Bapa. Berfirman pada pagi hari ini, kami siap dengan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Bapa untuk terima firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada Senin pagi ini, tanggal 21 Agustus 2023. Mari kita senantiasa setia sama Tuhan. Tidak pernah bosan ini saudara. Ya, saya berikan firman Tuhan termasuk Bapak Ibu. Kalau tidak bosan berarti Bapak Ibu pilihan Tuhan. Ya, orang yang dipilih sama Tuhan, menginginkan dirinya dengan Tuhan, berarti ada pekerjaan Roh Kudus. Tak gampang Bapak Ibu. Orang bisa cinta sama Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, nggak bisa.
Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 65 katakan. Yohanes pasal 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Amin. Saya berterima kasih kepada Bapakku Tuhan Yesus yang sangat cinta kepada saya pribadi dan keluarga. Bersama Bapak Ibu, kalau bisa setia tidak bosan mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan, berarti firman dari Tuhan. Saya katakan ini firman dari Tuhan karena saya baca firman Tuhan, bukan dari bisikan hati saya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya berlutut Bapak Ibu. Saya minta izin kepada Tuhan, saya taruh kepala di lantai, Tuhan Maha Tahu. Saya berkata kepada Bapakku Yesus, Tuhan berfirman Tuhan. Supaya setiap tutur kata pujian itu datang dari Tuhan. Bukan dari saya orang berdosa. Saya katakan ini firman Tuhan, bukan firman pendeta. Bukan firman manusia, tapi firman datang dari Tuhan. Supaya Tuhan yang berfirman. Mulut saya itu atas izin Tuhan bisa berbicara, bisa bersuara. Telinga Bapak Ibu bisa mendengar, itu dari Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan, bukan dari kita. Tidak ada dari kita, tidak ada. Semuanya datang dari Tuhan. Nafas dari Tuhan, otak pikiran dari Tuhan, mata dari Tuhan, atas izin Tuhan. Dan kalau semua berasal dari Tuhan, marilah hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan dikatakan berbagai, maka firman Tuhan katakan tadi dalam Lukas 11 ayat 28, Yesus ini berkatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Mari kita mau selalu dengar firman Tuhan dari para hamba Tuhan yang betul diutus oleh Tuhan, yang datang dari Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan tema pada pagi hari ini dengan tema seram saudara. Takut saya, ini firman Tuhan buat saya nih, termasuk buat para hamba Tuhan. Dalam Yeskiel pasal 13 ayat 1 sampai 23. Tema firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celaka nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya. Celaka juga dukun-dukun. Wah, semua tidak berkenan sama Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Supaya ini bukan firman dari saya, tapi tertulis dalam firman Allah. Kita baca Yeskiel pasal ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Demikianlah, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Berarti bagi para hamba Tuhan, termasuk anak Tuhan yang bernubuat, jangan bernubuat menurut bisikan hati kita. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang kita sampaikan. Bukan dari mulut kita, bukan dari kehendak hati kita. Memang manusia kan dikasih sama Tuhan pikiran, ya, punya hati, ada bisikan hati, tapi tidak bisa saudara seenaknya, karena ini firman Tuhan. Bukan mengatasnamakan Tuhan, berarti bohong. Pakai nama dalam nama Tuhan Yesus, tapi bukan dari Tuhan Yesus, tidak bisa. Saya takut sama Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan, takut sama Tuhan. Benar, Tuhan lihat hati saya. Pada hari ini Tuhan lihat hatiku Tuhan. Karena setiap firman sampaikan betul-betul bukan datang dari manusia, tapi betul datang dari Tuhan. Masalah nubuat itu tulis dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Saya mau baca 2 Petrus pasal 1 ayat 21 yang berkata nubuat. Sebab tidak pernah nubuat yang dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dorongan Roh Kudus, termasuk saya, dorongan Roh Kudus. Bukan dorongan manusia bisikan hati saya. Tidak dalam nama Yesus saya tidak mau. Takut saya sama Tuhan. Bisa dihukum sama Tuhan. Setelah masuk nubuat tidak boleh loh mengatasnamakan Tuhan, pakai atas nama Tuhan, tapi bukan dari Tuhan. Tidak bisa. Takut seperti saat ini Tuhan. Kau lihat Uriah Sikial Magarumat Uriah Saka. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu datang dari Tuhan. Pimpinan Roh Kudus. Supaya bukan dari kehendak hati manusia. Demikian firman Tuhan. Saya mau baca ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan.
seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabi Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Nanti sudah ada peperangan pada hari Tuhan, maka takut kita kepada Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tanungan mereka adalah bohong. Mereka berkata demikian firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tanungan bohong yang kamu katakan kalau kamu berkata demikian firman Tuhan padahal aku tidak berbicara? Wah, gawat saudara. Jangan menyampaikan firman yang bukan datang dari Tuhan. Kata firman Tuhan ayat 8, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk kumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oh, kawat saudara. Kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, palsu penuh kebohongan, ya, bernubuat bukan dari Tuhan, akibatnya sudah nama kita tidak tertulis, tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, berarti tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Oh, takutlah sama Tuhan. Ayat 10, oleh karena ya sungguh, karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal kami sama sekali tidak damai sejahtera. Mereka menyendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakan kepada mereka mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambut akan jatuh dan angin topan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di manakah sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, di dalam amarahku aku akan membuat angin topan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambut yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kabur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasar menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka mengapurnya, dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang mengapurnya. Itu nabi-nabi Israel yang berbuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak damai sejahtera. Demikian firman Tuhan Allah. Ayat 17, engkau anak manusia, tujukan mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang berbuat sesuka hatinya saja, dan berbuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat yang pada semua pergelangan dan mengenakan serubung pada kepala semua orang tua dan muda untuk menangkap jiwa orang-orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang-orang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Dukun-dukun akan dibinasakan sama Tuhan. Ini ada jimat tidak boleh. Jangan Bapak punya jimat ya. Singkirkan semua dalam nama Yesus. Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan berapa potong roti, dengan membunuh orang-orang. Mohon maaf ya, keselak saudara. Dalam nama Yesus tidak keselak lagi. Saya benci kalau keselak saudara, karena saya kecepatan bacanya. Saya baca terus dengan semangat. Ya, yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengarkan bohong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menentang tali-tali azimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Ayat 23 yang terakhir. Oleh sebab itu, kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Yeskiel pasal 13, pasal penuh dari ayat 1 sampai 23. Puji Tuhan, kita sudah di pasal 13. Nanti malam pasal 14. Yang penting mari di sini para hamba Tuhan, setiap anak Tuhan, dukun, semua setiap kita takut kepada Tuhan, hormati Tuhan,
dan taatlah kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang kita kerjakan. Jangan bertindak karena sendiri. Jangan bertindak merubisikan hati kita, logi kita. Nggak main saudara. Ya, semua dasarnya Tuhan. Pokoknya nomor satu Tuhan, nomor dua sampai terakhir itu Tuhan, Tuhan. Karena Tuhan awal dan akhir, Alfa dan Omega. Kalau tempatkan Tuhan di atas segalanya, selamat kita. Saya mau selamat masuk di dalam kerajaan surga. Kita semua merindu masuk di dalam kerajaan surga, yaitu taatlah kepada firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, selaras dengan apa-nya Tuhan. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Cintailah Tuhan Yesus, lakukanlah semua perintah firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh itu firman Tuhan yang ku cintai. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, amin, haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, berjaga dan berdoa, dan kita taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, itulah kita akan lakukan selaras dengan apa maunya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.